Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, nama saya Rudolf Widodo, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Percikan Bondowoso, dan Bapak Panjamboro selaku pengajar praktek dan Pak Sulaiman selaku fasilitator. Salam guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan kali ini adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan kerja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk cari kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Poin atau komponen profil belajar Pancasila yang dikembangkan adalah mandiri. Murid dapat menetapkan tujuan dan rencana strategis bagi pengembangan diri, serta mampu menunjukkan resiliensi, adaptasi, serta percaya diri mampu menyelesaikan tugasnya. Bernalar kritis. Murid memiliki kemampuan bernalar kritis dengan membuat pilihan dan keputusan yang bertanggung jawab, reflektif, dan mampu berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas. Kreatif. Murid mampu mengungkapkan pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Murid juga mampu mengungkapkan ide-ide dan pemikiran kreatif mereka. Karakteristik lingkungan pendukung tubuh kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungan tersebut berkomitmen untuk meningkatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan menumbuhkan keberanian dan keterampilan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui program Mami Bercerita, 5 menit bercerita. Perumusan strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif, IA, melalui tahapan kerja. Tahapan pertama adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya meliputi mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan keberanian dan keterampilan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan lingkungan di sekitarnya. Tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid tentang pentingnya literasi dan bagaimana mensosialisasikan program literasi sekolah. Berdiskusi dengan murid-murid untuk mengidentifikasi hal-hal menarik apakah yang dapat meningkatkan minat dalam kegiatan literasi sekolah. Rencana yang melibatkan kepemilik suara pilihan dan kebutuhan murid adalah melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk mengeluarkan ide di tahapan awal ini. Aset yang dibudidayakan dalam tahapan ini meliputi model manusia, meliputi murid, kepala sekolah, dan rekan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid. Tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan meliputi aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid, adakah kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi, apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri, serta adakah kebijakan sekolah yang mendorong keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban meliputi observasi kegiatan literasi di perpustakaan daerah, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid selama berada di perpustakaan daerah.
Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid meliputi melakukan sesi diskusi dengan murid untuk merefleksikan hasil observasi ke perpustakaan daerah, melakukan juara pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat murid tentang literasi sekolah. Aset yang dibudidayakan dalam tahap ini meliputi model manusia, murid, rekan, guru. Model fisik meliputi ruang kelas perpustakaan daerah, dan model politik adalah kegiatan sekolah. Waktu yang dibutuhkan 1 hari. Penanggung jawab meliputi guru dan perwakilan murid. Tahapan yang ketiga meliputi adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat terwujudkan ketika budaya literasi tercapai? Apa saja yang hal-hal baru yang dapat kita lakukan setelah terwujudnya murid yang mandiri dan aktif berliterasi? Budaya yang bagaimana akan tersedia saat budaya literasi telah wujud? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban meliputi mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan komitmen perubahan setelah kegiatan Mami Bercerita dilakukan. Menampilkan kegiatan Mami Bercerita di depan kelas masing-masing di awal pembelajaran secara bergiliran. Rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid meliputi melakukan sesi berbagi cerita untuk melengkapi daftar harapan dan komitmen perubahan dan terlaksana program Mami Bercerita yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan literasi murid. Aset yang dibudidayakan adalah model manusia murid dan rekan guru serta model fisik berupa ruang kelas. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi, serta bagaimana mengukur kemajuan proyek dan tahapan lanjut dari program. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mendiskusikan rancangan program Mami Bercerita dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Mengkoordinasikan rancangan pelaksanaan Mami Bercerita dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid meliputi membentuk komite kelas terkait program Mami Bercerita yang meliputi perangkat kelas. Mendiskusikan teknis pelaksanaan program Mami Bercerita dengan semua murid di tiap kelas. Aset yang dibudidayakan dalam tahap ini adalah meliputi modal manusia, yaitu murid dan rekan guru. Modal fisik, ruang kelas, buku bacaan, media elektronik, dan ruang perpustakaan, serta modal sosial, kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan 3 hari. Penanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi, meliputi pertanyaan siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut, serta siapa yang tanggung jawab memonitor program Mami Bercerita tetap nyaman dan berkelanjutan. Tindakan yang diperlukan meliputi menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah atau wakil kurikulum, wali kelas, dan tim pelaksana komite kelas yang terdiri dari perwakilan murid. Mengajak orang tua murid untuk mendukung program literasi sekolah. Rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid meliputi mengkoordinasikan pembagian tugas dalam program Mami Bercerita, ketua kelas sebagai controlling agent, sekretaris pencatat rekap murid yang bercerita di depan kelas. Aset yang dibudidayakan meliputi model manusia berupa murid dan rekan guru, model fisik ruang kelas, buku bacaan, media elektronik, ruang perpustakaan, serta model media sosial meliputi kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan 3 hari. Tanggung jawabnya adalah guru dan perwakilan murid. Apa itu Mami Bercerita? Yaitu program 5 menit bercerita adalah sebuah program co-curricular sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset dengan menguatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Latar belakangnya meliputi perencanaan program berbasis data, berdasarkan data rapor pendidikan diperoleh data nilai literasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca dan menulis masih kurang, sehingga perlu ditumbuhkan budaya literasi di sekolah untuk mewujudkan murid yang literat. Latar belakang lainnya adalah kebermanfaatan program.
yaitu memupuk keberanian murid untuk mengumpulkan pendapat dan memaparkan gagasan berdasarkan data, serta pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer ANBK yang mengukur kompetensi literasi membaca dan literasi murid. Gambaran umum, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di awal jam pelajaran pertama. Murid secara bergiliran berkesempatan bercerita bebas selama minimal 5 menit di depan kelas. Total kegiatan selama 15 menit termasuk sesi menanggapi. Cerita yang disajikan dalam berupa research pengalaman pribadi, diskusi bacaan umum, atau hal-hal lain yang menarik bagi murid. Murid lainnya memberikan tanggapan atas cerita temannya, menyaji minimal 3 tanggapan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.